dan selamat datang di Global Eye. Saya Natasha Kircik dan malam ini kita akan melihat berita-berita terbesar yang menjadi sorotan di seluruh dunia minggu ini. Mari kita lihat apa yang bisa Anda nantikan malam ini. Apakah perang Rusia-Ukraina akan pernah berakhir? Nah, sementara kedua pihak terus saling menembak, muncul pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya lebih unggul, dan kita akan membahas hal itu. Dan nanti jika Anda khawatir tidak mampu membeli tiket pesawat berikutnya, Anda tidak sendirian. EasyJet sekarang meremehkan kekhawatiran bahan bakar untuk musim panas dengan mengatakan bahwa saat ini tidak ada risiko kekurangan, meskipun ketegangan di Timur Tengah membuat pasar minyak tetap waspada. Selain itu, Amerika Serikat menuduh pemimpin Kuba, Raul Castro, melakukan pembunuhan saat Kuba berjuang untuk tetap bertahan secara finansial di tengah sanksi baru dari Amerika. Kami memiliki semua detailnya. Namun sebelum kita membahas semua itu dan masih banyak lagi, mari kita lihat beberapa berita terbesar yang menjadi sorotan di seluruh dunia minggu ini. Sebuah bencana pertambangan mematikan di Tiongkok Utara kini disebut sebagai yang terburuk dalam 17 tahun terakhir setelah sedikitnya 82 orang tewas dalam ledakan gas besar di sebuah tambang batu bara di Tiongkok Utara. Pihak berwenang mengatakan kebingungan terjadi karena perhitungan awal yang kacau dengan 247 pekerja berada di bawah tanah saat ledakan ini terjadi pada Jumat malam. Puluhan orang lainnya terluka dan 2 orang masih hilang. Untuk saat ini, beberapa pejabat perusahaan telah ditahan dan sedang diselidiki. Beijing kini menyerukan penyelidikan penuh dan pemeriksaan ulang keselamatan setelah media pemerintah kembali memperingatkan tentang tekanan berbahaya untuk mengutamakan produksi daripada keselamatan di industri batu bara besar Tiongkok. Sementara itu, pesawat militer Amerika telah melakukan latihan langkah di atas Caracas. Ini adalah latihan pertama sejak operasi Amerika Serikat yang menggulingkan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela awal tahun ini. Pejabat mengatakan bahwa 2 pesawat Osprey mendarat di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat yang baru dibuka kembali selama apa yang disebut sebagai latihan evakuasi respons cepat. Sekarang, Washington mengatakan bahwa ini tentang kesiapan dan menstabilkan negara di bawah tatanan politik barunya. Namun di lapangan, pemandangan pesawat Amerika Serikat terbang di atas ibu kota dipandang sangat berbeda, dengan beberapa warga Venezuela menyebutnya sebagai unjuk kekuatan yang tidak diinginkan. Dan di Eropa, Serbia sedang tegang saat puluhan ribu pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di Beograd. Dan kali ini situasinya berubah menjadi kekerasan. Sebuah aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang dipimpin oleh mahasiswa untuk memprotes 12 tahun kekuasaan Presiden Aleksandar Vučić kini telah meningkat menjadi bentrokan dengan polisi anti huru-hara. Polisi menembakkan gas air mata dan granat kejut saat kelompok demonstran melemparkan suar, botol, dan batu. Gerakan ini dimulai sekitar 18 bulan yang lalu dan dipicu oleh runtuhnya stasiun kereta api yang menewaskan 16 orang, serta memicu kemarahan atas korupsi dan kelalaian negara. Dan SpaceX baru saja mendorong roket terkuatnya hingga ke ambang kelayakan komersial, tetapi itu tidak berakhir dengan tenang. Pada hari Jumat, perusahaan tersebut meluncurkan uji coba penerbangan Starship ke-12 dari Texas, mengirimkan roket generasi berikutnya yang sangat besar keluar angkasa dalam uji coba yang penuh risiko. Sekarang, misi ini berakhir dengan pendaratan terkendali di Samudra Hindia. Setelah itu terjadi ledakan besar. Namun meskipun demikian, SpaceX menyebut uji coba ini sebagai langkah penting bagi Starship V3. Ini adalah sistem baru yang dirancang untuk memungkinkan peluncuran satelit Starlink lebih sering dan mengirim misi NASA di masa depan ke bulan. Dan sekarang kita telah mencapai puncak. Sudah lebih dari 4 tahun sejak Rusia melancarkan perang terhadap Ukraina. Dan saat kedua pihak terus saling menembak dengan serangan besar terbaru di Moskow dan Kiev, semakin banyak laporan dari dalam Rusia yang menunjukkan bahwa tekanan akhirnya mungkin mulai dirasakan oleh Presiden Vladimir Putin. Di tengah perlambatan ekonomi, pemadaman internet, dan frustrasi di kalangan elit, bahkan suara-suara pendukung perang pun tampaknya mulai mempertanyakan kemana semua ini akan berakhir. Namun tetap saja, Moskow bersikeras bahwa kemenangan di Donbas masih bisa diraih. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah ini. Apakah Putin masih sepenuhnya memegang kendali? Atau kita mulai melihat adanya keretakan di dalam Kremlin itu sendiri?
Malam ini bersama kami di panel untuk membahas dampak politik perang di Ukraina. Telah bergabung Katerina Lisunova. Dia adalah seorang jurnalis Ukraina dan penasihat media di Razom for Ukraine. Kita juga memiliki mantan juru bicara Presiden Vladimir Putin, Sergei Markov, dan koresponden senior kami, Owen Alterman, bersama kita. Tapi sebelum kita mulai debat kita, mari kita simak sedikit latar belakangnya. Perang Rusia di Ukraina kini bukan hanya soal momentum di medan perang, tapi juga tentang ketahanan politik Vladimir Putin di dalam negeri. Putin telah menyatakan dengan jelas bahwa ia masih menginginkan kendali penuh atas Donbas sebagai tujuan utama perang, namun tujuan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Korban jiwa di pihak Rusia terus bertambah. Ukraina kini menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia, dan perang ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijauhkan sepenuhnya oleh Moskow dari masyarakatnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Putin telah mampu menahan guncangan-guncangan yang mungkin bisa menggulingkan pemimpin lain. Sanksi, kemunduran militer, isolasi internasional, bahkan pemberontakan bersenjata. Namun meskipun semua itu terjadi, pria yang memimpin Kremlin tetap bertahan. Tapi tekanan terus meningkat. Jika Rusia tidak dapat mengamankan tujuan perang yang telah dinyatakan, dan bahkan cengkeramannya melemah di tempat-tempat seperti Crimea, yang telah berada di bawah kendali Rusia selama lebih dari 10 tahun. Apakah pada akhirnya Putin harus mengurangi ambisinya? Jika serangan Ukraina terus mencapai pusat-pusat penduduk Rusia, apakah itu justru memperkuat dukungan terhadap perang atau mulai membuat rakyat Rusia berbalik menentangnya? Dan jika jumlah korban tewas terus meningkat, kapan biaya yang harus ditanggung menjadi terlalu besar, bahkan bagi Kremlin untuk dikelola? Perang ini mungkin belum memasuki tahap akhir, tetapi pertanyaan politik semakin keras terdengar. Apakah masa jabatan Putin tinggal menghitung hari? Baiklah semuanya, kita akan mulai dengan sesi cepat 30 detik. Setiap panelis kita akan memiliki waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan pertama dalam debat kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah masa jabatan Putin tinggal menghitung hari? Katerina, silakan mulai. Terima kasih Natasha. Ya, hari-harinya sudah terhitung karena beberapa alasan yang sangat sederhana. Pertama-tama, dia adalah seorang diktator tua dan setiap hari, benar-benar setiap hari, tidak hanya membawa hari-harinya berkuasa menuju akhir, tetapi juga hidupnya menuju akhir. Hari-harinya benar-benar sudah terhitung dan juga dia sangat terjebak dalam delusi tentang kemana perangnya menyeret dirinya dan negaranya. Baiklah, Sergei, bagaimana pendapatmu? Vladimir Putin akan tetap menjabat karena dia terpilih secara demokratis. Dan semua orang tahu bahwa dukungan terhadap Putin sangat tinggi. Sekarang sedikit menurun dari saya kira 75 menjadi 68 kira-kira seperti itu. Tapi dia masih tampak sebagai pemimpin Eropa yang paling populer di antara seluruh penduduk. Dan orang-orang sangat mendukung idenya bahwa rezim teroris neonazi ilegal Ukraina harus dibubarkan dan terus ditekan. Baiklah Owen, silakan mulai. 30 detik. Natasha, kita mungkin sudah lebih dekat ke akhir era Putin daripada ke awalnya. Tapi itu tidak berarti kita sudah dekat dengan akhirnya. Lihat, jelas ada masalah bagi Putin di dalam negeri dan di garis depan. Tapi pada akhirnya, Rusia masih merupakan kekuatan besar. Ukraina memang pantas bangga atas apa yang telah mereka lakukan dalam perang drone dan bagaimana mereka menjadi semakin mandiri. Dan Ukraina memang punya kartu truf. Tapi Natasha, pada akhirnya Ukraina tidak punya kartu truf utama. Sengaja saya buat permainan kata. Baiklah, sekarang saya ingin membuka diskusi ini untuk jawaban yang lebih panjang. Kita tidak lagi punya batas waktu 30 detik. Saya ingin membahas, Anda tahu, masalah kelemahan politik. Apakah tanda-tanda kelemahan politik hasil survei yang sekarang muncul dari Rusia yang tampaknya menunjukkan bahwa mungkin Putin mulai kehilangan dukungan yang dulu ia miliki akan membuat Presiden Amerika Serikat Trump menjauh dari Putin dan lebih mendekat ke Ukraina? Katerina? Pertama-tama, saya ingin memulai dari fakta bahwa Ukraina hari ini bangun setelah mengalami salah satu serangan terbesar yang pernah terjadi, terutama di Kiev. Dan salah satu contoh nyata bahwa Rusia dan Putin benar-benar hidup dalam delusi adalah kenyataan bahwa mereka telah menyerang dengan rudal balistik. Sekali lagi, sasarannya adalah warga sipil, bukan target militer, dan mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menyerang target-target tersebut. Sementara wilayah mereka sendiri diserang, dibalas oleh pasukan Ukraina, dan semakin banyak kilang minyak yang menjadi target pada malam yang sama.
Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pemerintah Rusia tidak peduli dengan rakyatnya sendiri, tetapi mereka sangat peduli untuk menghancurkan Ukraina secara budaya dan teritorial. Kembali ke soal posisi Presiden Amerika. Pada akhirnya, Presiden Trump akan memahami bahwa Ukraina memiliki keunggulan dan dia akan memahaminya. Pertama-tama, demi rakyat Amerika, demi masa depan Amerika, karena disinilah masa depan itu berada. Dan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya akan terjadi, karena Donald Trump mencintai negaranya, mencintai rakyatnya, dan inilah yang akan kita lihat dalam waktu dekat. Sergei, apa tanggapanmu terhadap hal itu? Pertama-tama, saya tidak berpikir bahwa orang yang benar-benar masuk akal bisa mempercayai apa yang dikatakan rekan kita dari Kiev. Karena setiap kalimat berikutnya bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Tentu saja itu hanyalah propaganda dalam bentuk yang sangat radikal. Dan tolong jangan buat seolah-olah kami mempercayai apa yang dia katakan. Tentu saja tidak. Tentang kelemahan politik dan seterusnya dan seterusnya. Dan seperti yang kita pahami, Trump memutuskan untuk mengakui Crimea dan Donbas sebagai bagian dari Rusia. Dan bahwa pasukan Ukraina harus mundur dari Donbas dan tentara Rusia sebagai gantinya harus menarik pasukan dari wilayah Kharkiv ke wilayah Hum dan wilayah Dnipropetrovsk yang telah direbut oleh tentara Rusia. Dan itu seharusnya menjadi pertukaran wilayah dan pengakuan yurisdiksi oleh Amerika Serikat atas Crimea dan Donbas. Namun Donald Trump tidak mampu memenuhi kesepakatan ini. Itulah sebabnya dia menjaga jarak dari Putin ke Zelensky. Karena bagi Trump, Putin adalah pemimpin politik besar dan kuat yang sangat dia hormati. Dan Zelensky baginya adalah musuh, adalah teman dari semua musuh Donald Trump. Tentu saja dia sangat tahu hal ini. Dan juga Zelensky memberikan informasi palsu kepada musuh-musuh Donald Trump untuk memasukkan Trump ke penjara. Dan mungkin kamu ingat dia pernah menghabiskan beberapa jam di penjara. Jadi tidak ada peluang. Tapi Trump sekarang tidak mampu memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di Alaska. Itulah sebabnya situasinya seperti ini dan perang akan terus berlanjut. Sergei, kamu mungkin benar bahwa Ukraina tidak akan bisa mendapatkan hasil maksimal seperti yang diimpikan oleh sebagian orang. Baru-baru ini, dengan keberhasilan menggunakan drone dan membantu negara-negara Timur Tengah serta semakin mandiri dalam persenjataan, Ukraina dalam arti tertentu meniru langkah Israel. Belajar betapa pentingnya mengembangkan industri pertahanan sendiri untuk menjadi mandiri. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga tidak bisa mengharapkan hasil maksimal. Anda tahu, coba saja lihat hasil harian, rekap harian dari Institute for the Study of War untuk kemarin. Itu hampir terasa seperti alur film perang yang tragis. Di satu sisi, pasukan Ukraina bergerak lebih dalam ke belakang garis depan Rusia. Anda bisa mendengar para blogger militer Rusia, menurut laporan itu, membicarakan bagaimana pejabat Rusia melebih-lebihkan pencapaian mereka di medan perang. Mereka juga membicarakan bagaimana Ukraina mampu menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, seperti pabrik kimia dan infrastruktur minyak. Itu sangat mengesankan. Di sisi lain, yang sebenarnya tidak disebutkan dalam laporan itu adalah apa yang sudah kita dengar sebelumnya. Serangan Rusia terhadap Kiev termasuk, menurut Ilya Ponomarenko dari Kiev Independent, terhadap Museum Chernobyl di Kiev. Sungguh menyayat hati melihat objek-objek itu hancur bersama dengan kemungkinan warga sipil yang juga terbunuh. Dan juga Volodymyr Zelensky memperingatkan tentang serangan rudal jarak menengah Rusia ke Kiev. Intinya, masing-masing pihak telah menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan, bisa menembak, dan masih bisa bertarung. Bagi Ukraina, ini adalah hasil yang sangat mengesankan selama 4 tahun terakhir, tetapi bukan yang maksimal. Dan jika orang-orang Ukraina merasa angin sedang berpihak pada mereka, mereka mungkin sedang membodohi diri sendiri sampai tingkat tertentu. Karena Rusia pada akhirnya adalah kekuatan besar. Dan perang asimetris hanya berhasil jika pihak yang lebih besar, yang lebih kuat dalam pertarungan, merasa dibatasi oleh aturan dan norma. Tidak jelas apakah Vladimir Putin merasa terikat oleh aturan dan norma itu. Dan jika dia bersedia untuk meningkatkan eskalasi sampai batas maksimal, maka dia mungkin bisa memenangkan perang.
bahkan dengan pencapaian Ukraina yang cukup besar. Catherine, saya melihat kamu banyak bereaksi lewat ekspresi wajah terhadap apa yang dikatakan oleh kedua tamu kita. Apa yang ingin kamu katakan sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan Owen? Pertama-tama, saya berdomisili di Washington DC, bukan di Kiev. Ini hanya untuk memperjelas bagi para penonton Anda. Pemikiran lain adalah banyak orang berpendapat bahwa Rusia memiliki kekuatan hanya karena ukurannya yang besar. Tapi Rusia tidak memiliki kemampuan pengembangan teknologi apapun. Satu-satunya sumber daya yang selalu dimiliki Rusia adalah sumber daya alamnya, yang benar-benar mereka gali dari tanah dan dijual ke semua orang. Tetapi mereka tidak pernah unggul dalam bidang teknologi dan pengembangan lainnya. Dan kita bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Selain itu, jika kita berbicara tentang peperangan, ukuran wilayah justru sangat merugikan Rusia saat ini, karena mereka benar-benar tidak memiliki cukup pertahanan udara untuk melindungi semua objek militer dan ekonomi yang diperlukan. Dan kita bisa melihat bagaimana hal itu berlangsung sangat intens saat ini. Sekarang, kamu tahu, aku ingin membicarakan sedikit tentang meningkatnya jumlah korban Rusia yang telah kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Kamu tahu, kita mendengar Owen menyebutkan serangan Ukraina yang menjangkau lebih jauh ke dalam Rusia ini, yang dalam banyak hal telah menghantam wilayah-wilayah Rusia yang sebelumnya tak terduga akan terkena serangan. Atau bisa dibilang, banyak orang mengira Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Pertanyaanku untuk Sergei, aku ingin bertanya padamu. Apakah kita melihat adanya perbedaan kalkulasi di Moskow karena meningkatnya jumlah kematian akibat perang ini di pihak Rusia? Rusia hebat kematian karena semua otoritas ini hanyalah propaganda. Dan lihat saja angkanya, sangat sederhana. Selama 2 tahun sebelumnya, ada pertukaran jenazah tentara yang tewas. Perbandingannya 1:40. 1:40. Satu tentara Rusia ditukar dengan 40 tentara Ukraina. Ini terjadi selama 2 tahun. Sekarang sedikit berubah, dan sekarang 1:15. Itu berarti sampai sekarang, bahkan dengan serangan Rusia yang sedikit berkurang, namun pada bulan April, perbandingannya dalam pertukaran itu adalah 1 tentara Rusia yang tewas berbanding 15 tentara Ukraina. Tentu saja kita juga harus memperhitungkan bukan hanya jumlah tentara yang tewas, tetapi juga fakta bahwa tentara Rusia terus maju. Itulah sebabnya medan perang berada di bawah kendali Rusia. Tapi ini juga menunjukkan bahwa tidak masuk akal bahkan untuk berpikir secara rasional dan logis bahwa Rusia, bagaimana ya, jumlah tentara yang tewas lebih banyak daripada Ukraina. Dan kedua, Anda harus mempertimbangkan bahwa tuntutan Rusia bukan untuk mengambil Donbas. Tidak. Tuntutan Rusia adalah agar Ukraina menjadi negara yang demokratis, normal, netral, bukan rezim neonazi teroris seperti sekarang. Itulah sebabnya pemilu yang bebas dan adil adalah tuntutan Rusia. Menghentikan penindasan politik terhadap Yahudi Ortodoks itu adalah tuntutan Rusia. Sergei. Menghentikan penindasan politik terhadap bahasa Rusia yang merupakan bahasa ibu bagi 70% orang Rusia. Baiklah. Sergei, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Baik? Ayo. Aku ingin menanyakan sesuatu tentang pemadaman internet yang telah kita lihat di seluruh Rusia. Jika jumlah korban yang dilaporkan itu sebenarnya salah, mengapa kita melihat begitu banyak pemadaman internet yang diberlakukan di seluruh Rusia, sehingga menyulitkan warga Rusia biasa untuk mengakses media arus utama di seluruh dunia terkait perang yang sedang berlangsung? Jumlah korban Rusia tidak menurun, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah korban Ukraina. Dan saya harus ingat bahwa Rusia memiliki, tapi ini bahkan bukan soal angka. Hanya saja, kenapa kita melihat pemadaman internet seperti ini? Ya, saya sudah jelaskan. Ini sedang berkobar. Rusia masih belum melakukan mobilisasi massal seperti di Ukraina. Tapi selama ini hanya sukarelawan yang pergi berperang, kecuali 1 bulan sejak awal perang. Dan jika Anda melihat di internet, Rusia sekarang mencoba membuat aplikasi pesan nasional utama. Karena orang-orang di pemerintahan percaya bahwa itu terlalu berbahaya secara politik.
Jika aplikasi pesan utama berada di bawah kendali negara-negara barat yang pada kenyataannya ikut serta dalam peran hibrida dan perang proksi melawan Rusia. Itulah sebabnya hal ini sedang dilakukan. Namun sebagian besar orang Rusia tentu saja cenderung menggunakan aplikasi pesan lain. Dan ada beberapa bahkan banyak karena ini tertutup dan tentang internet seluler. Internet seluler digunakan oleh drone Ukraina untuk penargetan. Itulah sebabnya ini agak terbatas. Orang-orang sangat tidak senang tentang hal ini. Saya takut untuk berbicara. Kami sangat membahasnya. Namun demikian, mereka menerima bahwa ini adalah kenyataan. Dan ini omong-omong juga akan menjadi kenyataan di negara-negara Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Katrina, apakah kamu ingin menanggapi apa yang baru saja kita dengar dari Sergei? Maksudku sebenarnya mungkin hanya ada satu hal yang bisa aku katakan, yaitu fakta bahwa orang Rusia bahkan tidak mengambil jenazah tentara mereka yang tewas dan jumlah mereka yang terbunuh sangat banyak. Itu hanyalah tanda lain bahwa mereka memang tidak peduli pada rakyat mereka sendiri. Dan mereka bahkan mungkin tidak tahu, kemungkinan besar mereka bahkan tidak tahu jumlah korban yang sebenarnya karena perang yang dilandasi delusi yang sedang mereka kobarkan ini. Dan ini adalah fakta lain bahwa kenyataannya mereka tidak mau mengambil jenazah sebanyak tentara yang tewas, atau mungkin mereka bahkan tidak bisa menemukan jenazah-jenazah itu. Sebenarnya ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan dari situasi yang kita lihat di Rusia saat ini. Dan saya ingin memberi Anda kesempatan untuk merespon, Sergei. Silahkan. Dia berbohong. Dia baru saja berbohong. Saya rasa semua orang paham bahwa dia memang sedang berbohong. Dan apakah kamu ingin menanggapi itu? Ya, tentu. Beberapa poin. Pertama-tama, kepada Sergei saya harus mengatakan, sebagai orang Israel dan sebagai Yahudi, sangat menyinggung mendengar pemerintah Ukraina digambarkan sebagai Nazi. Saya tahu kamu tidak melakukannya karena kebencian terhadap orang Yahudi atau karena motif antisemitisme. Saya tahu itu. Tapi menurut saya, dan saya yakin saya tidak sendirian dalam merasa bahwa sangat tidak pantas dalam arti tertentu meremehkan warisan Nazi dan kengerian Nazi dengan memberikan label itu kepada pemerintah di Ukraina yang menurut saya jelas-jelas tidak pantas mendapatkannya. Juga terkait gangguan internet, saya mengerti maksud Anda tentang kemungkinan Ukraina bisa menggunakan internet melawan Rusia secara militer. Kita telah melihat di Israel, misalnya, gangguan sistem GPS di beberapa bagian negara pada waktu-waktu tertentu selama 2,5 tahun terakhir. Dan meskipun itu membuat kami frustrasi, kami memahaminya. Tetapi luasnya pembatasan internet di Rusia jelas tampaknya merupakan upaya pengendalian informasi. Meski begitu, Natasha, seperti yang telah kita pelajari dari pengalaman pahit selama 4 tahun terakhir, perang ini bukan hanya tentang keadilan. Ini juga tentang perdamaian. Dan menyeimbangkan kedua tujuan itu sama pentingnya seperti sebelumnya. Dan saya khawatir bahwa kesombongan atau potensi kesombongan di pihak Ukraina. Ada anggapan bahwa mengingat berbagai keberhasilan, bahkan yang bertahap di medan perang, secara geopolitik dalam perang drone, dan secara operasional lewat serangan jauh ke wilayah Rusia. Sekesan apapun itu, bahwa Ukraina akan lupa bahwa dalam perang asimetris, ketika pihak yang lebih kuat tidak selalu merasa terikat oleh aturan dan norma. Dan ya, ketika pihak yang lebih kuat pada akhirnya memiliki senjata nuklir, maka kesombongan itu perlu dibatasi, dan kebijakan harus rasional, serta cerdas dan pragmatis. Dan saya harap orang-orang di Kiev tetap mengingat hal itu saat mereka menghadapi situasi yang tentunya sangat sulit. Sergei, saya tertarik mendengar pendapatmu tentang apa tujuan akhir bagi Putin dan Kremlin saat ini. Menurutmu, apakah kita sedang melihat perang ini memasuki tahap akhir dengan cara apapun? Atau menurutmu kita masih akan melihat banyak pertempuran di depan kita? Rusia tidak berperang untuk wilayah. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Rusia berperang untuk kebebasan rakyat di Ukraina. Pertama-tama untuk kebebasan dan keamanan orang-orang yang memilih dalam referendum dan bergabung dengan Rusia di 5 wilayah baru ini. Tetapi juga untuk orang-orang yang tinggal di Ukraina. Mereka seharusnya bebas dari rezim Nazi baru. Saya tegaskan, ini rezim Nazi baru. Jika Anda mau, saya bisa memberikan fakta yang sangat sederhana yang bisa dibuktikan oleh Kongres Amerika Serikat bahwa ini adalah rezim Nazi baru. Ini benar-benar sederhana.
Dan Rusia tidak menginginkan ancaman dari rezim Ukraina, baik terhadap Rusia maupun terhadap rakyat Rusia di Ukraina. Dan mayoritasnya adalah orang Rusia yang tinggal di sana. Di Ukraina. Karena Kiev, seperti yang mungkin Anda ketahui, adalah ibu kota Rusia selama 3 abad dalam sejarah. Ukraina adalah bagian dari Rusia selama 1000 tahun. Dan Ukraina sendiri artinya Anda tahu, sudut Rusia. Itu adalah terjemahan dari kata Ukraina, sudut Rusia. Itulah sebabnya bagi Vladimir Putin tujuannya sangat jelas. Tidak ada ancaman dari rezim Ukraina, baik terhadap Rusia maupun terhadap warga Ukraina. Artinya demilitarisasi, denazifikasi, demokratisasi, dan menghentikan represi politik. Sangat sederhana. Katarina, saya ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini. Apakah menurutmu perang ini sudah memasuki tahap akhir, atau kita masih akan menghadapi bertahun-tahun pertempuran ke depan? Dan juga, silakan menanggapi Sergei. Saya melihat kamu menggelengkan kepala. Jadi pertama-tama, jika kita berbicara tentang perang, menurut saya ini akan berlangsung lama, karena akan memakan waktu selama retorika Rusia tetap sama seperti yang baru saja kita dengar sekarang. Sampai saat mereka mengubah retorika, situasinya mungkin akan tetap sama, meskipun Ukraina pasti sudah mendapatkan keuntungan perolehan wilayah. Dan bahkan ketika Ukraina berhasil mendorong mundur Rusia dari wilayahnya, Rusia masih akan menyerang. Dan kita mungkin akan melihat situasi yang sangat mirip dengan yang terjadi di Israel. Dan kita akan hidup berdampingan untuk beberapa waktu, sampai saat Rusia menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa lagi memiliki ambisi teritorial terhadap Ukraina. Baik itu berdasarkan propaganda, ide-ide sejarah, atau apapun, mereka sama sekali tidak punya hak untuk melakukan itu. Dan sampai saat mereka memahami hal itu, konflik ini akan tetap berlangsung. Tapi konflik ini akan menjadi jauh lebih berat dan jauh lebih sulit bagi Rusia setiap harinya. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah saya tahu bahwa serangan drone ke Rusia, serangan balasan akan semakin banyak hingga akhir tahun, jauh lebih besar. Dan korban di pihak Rusia juga akan semakin banyak. Tapi inilah yang akan kita lihat pada akhir tahun ini. Apakah Rusia di bawah Putin akan memahami hal itu dan menyelamatkan rakyatnya atau tidak? Pertanyaan ini masih terbuka bagi mereka. Baiklah, sayangnya kita harus mengakhiri debat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita. Kita akan masuk jeda iklan singkat. Tetap bersama kami di Global Eye. Kami akan segera kembali. Dan kita kembali di Global Eye. Saya Natasha Kirjik dan terima kasih sudah tetap bersama kami. Sebuah kereta penumpang yang penuh melaju di barat daya Pakistan telah terkena serangan bom bunuh diri yang menghancurkan, menewaskan sedikitnya 23 orang dan melukai lebih dari 70 orang lainnya. Pejabat mengatakan sebuah kendaraan yang dipenuhi bahan peledak diledakkan di dekat rel kereta api di Quetta tepat saat kereta lewat, membuat 2 gerbong terbalik dan terbakar. Ada banyak korban dan banyak rumah yang hancur. Saya berasal dari sekitar daerah ini. Pagi-pagi sekali, terjadi ledakan yang sangat besar. Ketika saya keluar dan melihat, suasana di sekitar kereta benar-benar kacau. Kelompok militan separatis BLA mengaku bertanggung jawab dan mengatakan bahwa mereka menargetkan personel keamanan meskipun ada warga sipil di antara korban tewas. Ini adalah kelompok yang menuntut kemerdekaan dari pemerintah pusat Pakistan.
Sekarang kita beralih ke Afrika. Afrika Timur sedang menghadapi perdebatan kebijakan mengenai pakaian bekas. Dan inti permasalahannya sebenarnya sangat sederhana di sini. Pemerintah mengatakan bahwa banjir impor murah dari barat membuat hampir mustahil untuk membangun industri tekstil lokal. Para pejabat berpendapat bahwa meskipun hal ini menciptakan lapangan kerja, namun sebagian besar justru membuat negara-negara terjebak pada penjualan kembali bernilai rendah, bukan pada manufaktur. Dan itulah sebabnya Uganda baru saja menjadi negara terbaru yang menambahkan bea 30% pada pakaian bekas. Para pendukung mengatakan langkah ini akan melindungi industri lokal dan lingkungan, tetapi para kritikus memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko membuat konsumen tidak mampu membeli tanpa mengatasi kesenjangan produksi yang lebih mendalam. Sekarang, Kanada sedang menghadapi ujian terbesar persatuan nasionalnya dalam beberapa dekade terakhir. Karena pada bulan Oktober ini, Provinsi Alberta yang kaya minyak akan memilih apakah akan tetap menjadi bagian dari Kanada atau menjadi negara merdeka. Dan memulai proses hukum menuju kemungkinan referendum kemerdekaan. Sekarang, dorongan ini muncul setelah ratusan ribu warga Alberta menandatangani petisi, didorong oleh frustrasi terhadap kebijakan energi, pajak, dan apa yang banyak orang sebut sebagai campur tangan pemerintah federal dari Ottawa. Saya sangat setia pada Alberta dan Kanada, tetapi saya benar-benar percaya negara kita akan jauh lebih kuat dan makmur jika kita menghormati hak-hak provinsi dan memberdayakan mereka untuk mengatur diri sendiri dengan campur tangan pemerintah federal yang minimal. Warga Alberta bukan Ottawa. Warga Quebec, bukan Ottawa, dan semua provinsi lainnya juga harus diberdayakan untuk mengendalikan arah dan nasib kita sendiri. Para pemimpin separatis berpendapat bahwa Alberta memberikan lebih banyak kontribusi kepada Kanada daripada yang didapatkan kembali, dan beberapa bahkan telah mengusulkan hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Sekarang, pertanyaan besarnya, apa sebenarnya yang terbang di wilayah udara militer terbatas? Nah, pertanyaan itu kembali menjadi sorotan sekarang setelah Pentagon merilis satu lagi kumpulan besar berkas UFO yang sebelumnya diklasifikasikan, termasuk video inframerah yang menunjukkan objek aneh di udara dekat pesawat militer Amerika Serikat di daerah yang padat penduduk. Pejabat bersikeras bahwa masih belum ada bukti kehidupan luar angkasa, tetapi mereka juga mengakui banyak dari insiden ini tetap tidak dapat dijelaskan. Salah satu laporan yang baru dirilis bahkan menggambarkan bola cahaya yang diduga mengejar jet tempur selama misi militer. Berkas-berkas ini merupakan bagian dari dorongan transparansi yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump, yang mengatakan bahwa masyarakat Amerika harus memutuskan sendiri, kutipannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekarang mari kita soroti beberapa berita utama dari seluruh dunia yang mungkin Anda lewatkan minggu ini. Nah, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah menghabiskan minggu lalu melakukan sesuatu yang sangat jarang bisa dilakukan oleh pemimpin dunia saat ini, yaitu duduk bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin dalam waktu hanya beberapa hari. Dan sekarang laporan mengatakan bahwa Presiden Tiongkok tersebut bisa saja selanjutnya menuju Korea Utara untuk menghadiri KTT dengan Kim Jong-un yang akan semakin memperkuat peran Beijing di pusat diplomasi global. Sekarang, waktunya sangat menarik karena Tiongkok semakin berusaha menampilkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan besar yang masih bisa berbicara dengan semua pihak. Washington, Moskow, Tehran, Pyongyang. Dunia semakin terpecah dan tidak stabil. Namun di balik simbolisme itu, ada beberapa pertanyaan strategis yang sangat nyata di sini. Dan pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruh yang sebenarnya dimiliki Tiongkok terhadap Korea Utara? Bergabung bersama kita sekarang adalah Piotr Kursin. Beliau adalah mantan pejabat PBB dan pakar geopolitik. Sekarang, Xi Jinping telah menjamu baik Trump maupun Putin. Ia mungkin akan segera bertemu dengan Kim Jong-un. Menurut Anda, pesan apa yang ingin disampaikan Tiongkok dengan menempatkan dirinya di pusat semua hubungan kekuatan global ini? Senang bisa bersama anda. Saya rasa selalu menarik untuk mencoba memahami apa yang ada di benak seseorang seperti Xi Jinping, Putin atau Trump. Mereka ini bisa kita sebut sebagai orang kuat, Anda tahu. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dalam bentuk pemerintahan yang lebih terpusat atau dalam kasus Trump, seseorang yang bercita-cita seperti itu. Saya rasa untuk Xi Jinping, semuanya sebagian besar berakar pada gagasannya tentang kebangkitan nasional. Gagasan bahawa Tiongkok perlu mengembalikan kejayaannya setelah satu abad penghinaan. Dan Xi Jinping adalah seseorang yang tumbuh besar pada masa Mao Zedong dan lompatan jauh ke depan. Dia melihat Tiongkok dalam fasa yang sangat sulit. Dan saya rasa hal itu sangat memengaruhi cara dia dibesarkan. Ayahnya bekerja di pemerintahan.
Dan dia adalah seseorang yang bekerja dengan sangat teliti untuk menegaskan kepentingan Tiongkok dengan cara yang tidak dilakukan oleh Hu Jintao dan para pendahulunya. Dan dalam hal ini menjadi tuan rumah bagi Putin dan Trump menunjukkan bahawa Tiongkok bisa bergaul dengan siapa saja. Saya rasa kita harus selalu memberikan sedikit catatan bahawa pertemuan-pertemuan ini terjadi karena masing-masing sempat tertunda dengan alasannya sendiri. Tapi Tiongkok tidak harus melakukannya pada waktu yang bersamaan. Fakta bahawa Putin dan Xi bertemu dan diatur pada tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal dengan makna homofonik aku cinta kamu dalam bahasa Tionghoa adalah sebuah niat yang sangat disengaja. Dan menurut saya ini adalah bukti jelas bahawa Xi pernah bertemu dengan Trump tapi dia ingin bertemu dengan Putin jika itu masuk akal. Dan saya bisa pastikan bahawa kedua orang itu membahas pengalaman Xi dengan Trump dan bagaimana cara menghadapi, memanipulasi dan seterusnya. Jadi ini benar-benar beberapa minggu terakhir yang penting bagi Beijing. Sekarang saya ingin membahas lebih lanjut tentang Korea Utara. Korea Utara baru-baru ini mengubah konstitusi mereka. Mereka menghapus semua penyebutan tentang reunifikasi dengan Korea Selatan. Apa arti sinyal itu menurut Anda? Dan bagaimana hal itu akan memengaruhi cara Beijing dan Kim Jong-un pada akhirnya dapat melaksanakan jenis pertemuan seperti ini? Ini menarik. Korea Utara atau lebih tepatnya Kim Jong-un suka menjadi pusat perhatian, bukan? Kita bisa melihat upayanya untuk tetap relevan di sistem global, di komunitas global di masa lalu. Dan tentu saja aneh jika tidak ada penyebutan atau pertimbangan tentang Korea Utara mengingat betapa terpecah dan kacau dunia ini dengan segala yang terjadi seperti di Iran, Ukraina dan sebagainya. Jadi tentu saja dalam pertemuan ini akan menarik untuk melihat bagaimana Kim Jong-un bertindak mengingat sorotan selama ini belum tertuju pada Korea Utara. Jadi menurut saya, salah satu halnya adalah hanya untuk melihat bagaimana dia bersikap, itu saja. Tapi ada sedikit nuansa sebelum saya membahas Tiongkok secara khusus, yaitu hubungan Rusia-Korea Utara telah berkembang sangat cepat dan intens dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang Korea Utara sangat terlibat dalam perang Rusia. Orang Rusia sudah lama mencuba menyangkal bahawa ini memang terjadi. Dan kemudian menjadi sangat jelas bahawa 10,000 orang Korea Utara membantu. Bukan hanya dalam arti simbolis atau logistik, tapi benar-benar di garis depan. Di Kursk, ketika orang Ukraina merebut wilayah yang cukup luas di provinsi itu, Oblast Rusia. Jadi intinya adalah bahwa Tiongkok sebenarnya tidak pernah menyukai hubungan ini. Mereka melihat Tiongkok sebagai kekuatan status quo. Beberapa orang berpendapat bahawa mereka diuntungkan dari sistem internasional yang ada saat ini, meskipun mencuba sedikit mengubahnya untuk melemahkan status hegemonik Amerika Serikat. Tapi Tiongkok tidak seceroboh atau sedestruktif Korea Utara atau Rusia. Jadi Tiongkok sebenarnya tidak benar-benar menyambut hubungan ini. Jadi ketika membahas pasal 2 ini, iaitu bagaimana Korea Utara mendefinisikan wilayah, pada dasarnya ini adalah perubahan besar dan menurut saya kurang mendapat sorotan dalam cara Korea Utara memandang reunifikasi dengan Korea Utara. Dan itu menjadi masalah bagi Tiongkok karena Tiongkok tidak ingin menjadi sorotan. Tiongkok tidak ingin ada gangguan di perbatasannya sendiri. Tiongkok punya masalah domestik sendiri tapi tentu saja ada sisa-sisa dari Iran, Rusia dan dampak ekonomi global dari peristiwa-peristiwa ini yang sedang berusaha distabilkan oleh Tiongkok demi kepentingannya sendiri. Tapi tentu saja, jika Korea Utara menjadi masalah, maka itu akan menjadi sakit kepala tambahan bagi Xi Jinping. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Piotr atas kehadiran Anda dan wawasan yang telah Anda berikan. Sangat menarik. Kita harus menunggu dan melihat apakah pertemuan ini benar-benar akan terwujud. Tapi sekarang kita akan beralih ke topik yang sangat berbeda, teman-teman. Jika Anda menunda memesan liburan musim panas karena khawatir konflik di Timur Tengah bisa kembali mengganggu penerbangan atau membuat harga tiket melonjak, jangan khawatir. Anda pasti tidak sendirian. Maskapai Eropa sekarang sedang menghadapi guncangan energi besar setelah pertempuran di sekitar Teluk secara efektif mengganggu rute yang terhubung ke Selat Hormuz, yang tentu saja merupakan jalur utama pasokan bahan bakar jet. Sekarang harga bahan bakar sempat hampir 2 kali lipat dan ada kekhawatiran nyata tentang kekurangan di seluruh Eropa. Namun CEO EasyJet mengatakan penumpang tidak perlu panik.
Dia menegaskan bahwa penerbangan akan tetap berjalan sesuai rencana musim panas ini. Namun, maskapai penerbangan tetap memperingatkan bahwa para pelancong kini berperilaku berbeda, menunggu lebih lama untuk memesan, memantau harga dengan cermat, dan benar-benar mencoba memahami apakah krisis geopolitik ini hanya turbulensi sementara atau sesuatu yang benar-benar bisa mengubah biaya perjalanan selama beberapa bulan ke depan. Dan sekarang saya ingin beralih ke ekonom Alex Kohn, yang bergabung bersama kami di studio untuk membantu kita memahami apa arti sebenarnya dari kenaikan harga bahan bakar dan kecemasan konsumen ini. Jadi pesannya sangat beragam di sini. Saya bisa bilang, sebagai seseorang yang suka bepergian, tentu saja saya akan terbang dari Israel. Saya menunggu sampai menit terakhir untuk memesan, karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi jelas, itu pengalaman yang berbeda bagi orang-orang yang sedang di luar negeri. Maskapai penerbangan mengatakan bahwa saat ini tidak ada kekurangan bahan bakar dalam waktu dekat, tetapi harga bahan bakar jet tetap melonjak. Jadi menurut Anda, seberapa besar tekanan yang diberikan hal itu pada industri penerbangan, profitabilitas, harga tiket? Apakah kita sudah melihat harga tiket mulai naik? Ya, ini adalah masa yang memalukan bagi maskapai penerbangan. Seperti yang Anda sebutkan, beberapa bandara utama ditutup, terutama di wilayah Teluk, seperti Dubai dan sebagainya. Beberapa maskapai bahkan bangkrut. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air. Jadi kita berbicara tentang setidaknya 3 maskapai yang bangkrut. Dan seperti yang Anda katakan, harga tiket naik dan orang-orang benar-benar frustrasi. Jadi pernyataan ini sebaiknya tidak dianggap terlalu serius, karena bukan berarti para CEO itu tahu apa yang akan terjadi secara politik antara Amerika dan Iran. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Selat Hormuz atau hal-hal seperti itu. Mereka hanya ingin menenangkan orang-orang, bilang, tolong beli tiket lebih awal supaya kami bisa tidur tenang, karena tahu penerbangan kami akan terisi. Hal yang bisa mereka pertimbangkan adalah fakta bahwa ekonomi global sangat agresif. Jadi ketika harga minyak naik, Anda tiba-tiba melihat sumber minyak baru, terutama Amerika Serikat yang kini menjadi eksportir utama minyak dan gas. Hal yang sama terjadi di Amerika Selatan, dan sebagainya. Jadi karena minyak di Teluk sangat murah, tetapi karena Teluk sekarang terhambat akibat Selat Hormuz, Anda tiba-tiba melihat minyak yang lebih mahal menjadi kompetitif. Dan itu adalah hal yang bagus, karena tiba-tiba pasokan sedikit banyak menetralkan masalah di Selat Hormuz. Jadi menurut saya ini adalah kabar baik, tapi sebaiknya tetap disikapi dengan hati-hati. Kamu tahu, tentu saja kami mendengar laporan bahwa orang-orang memesan tiket pesawat lebih dekat ke hari keberangkatan. Sekali lagi, saya bilang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya juga pernah melakukannya sendiri karena semua ketidakpastian seputar konflik ini. Apa artinya itu bagi kepercayaan konsumen saat ini? Dan apakah kita sudah melihat maskapai penerbangan, industri secara keseluruhan, mulai terkena dampaknya? Mereka memang sudah terkena dampaknya. Banyak maskapai penerbangan yang mengalami kerugian. EasyJet mengalami kerugian. Air France, Qatar Airlines juga kehilangan banyak uang karena penerbangan yang dibatalkan. Jadi cukup banyak maskapai penerbangan yang sedang mengalami tekanan. Beberapa maskapai penerbangan melakukan lindung nilai harga minyak yang merupakan hal penting bagi mereka. Jadi beberapa maskapai penerbangan sudah mengantisipasi dan mengurus hal itu. Masalah lain adalah nilai dolar yang rendah, karena banyak maskapai penerbangan dibayar dalam dolar, dan ini bisa merugikan neraca keuangan mereka, tergantung bagaimana mereka membayar minyak atau layanan lain yang mereka terima. Jadi ini adalah lingkungan yang sangat bergejolak bagi mereka. Kadang-kadang ini disebut badai sempurna ketika terjadi kekurangan minyak, harga minyak mahal, dan dolar yang nilainya anjlok. Jadi semua ketidakpastian ini menyebabkan banyak krisis yang harus segera ditangani. Benar. Tapi saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik. Beberapa dari mereka bahkan memiliki aplikasi perangkat lunak khusus untuk menangani krisis yang awalnya dikembangkan untuk krisis cuaca. Tapi aplikasi itu juga sangat bisa digunakan dalam kasus minyak, perang, dan semua elemen lainnya. Baiklah, sekarang saya ingin melihat situasi ekonomi global secara lebih luas, tidak hanya soal penerbangan saja. Apa saja industri lain yang paling terdampak oleh konflik saat ini, atau area yang harus diwaspadai oleh konsumen? Ya, maksud saya industri-industri yang membutuhkan banyak energi. Salah satu industri baru, seperti industri AI, karena mereka menggunakan banyak sekali komputer yang bekerja untuk memproses model bahasa besar. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah banyak sekali komputer yang mengkonsumsi banyak energi. Energi sangat mahal dan belakangan ini semakin sulit didapatkan. Kalau kita bicara tentang logistik, sebagian besar pakaian yang kita kenakan saat ini diproduksi di Asia Timur. Dan akibatnya,
Produk-produk ini rantai pasoknya, baik itu pakaian, elektronik, mobil, atau apapun, menjadi terbatas seperti yang kita alami selama pandemi COVID. Dan hasilnya adalah semua rantai pasok ini terganggu, yang berarti ada persediaan besar yang harus dikirimkan nanti. Jadi terjadi kelangkaan, dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang bagi siapa pun yang memiliki persediaan dan bisa memanfaatkannya. Ini adalah ancaman bagi mereka yang kehabisan produk. Jadi ini adalah industri-industri utama yang akan terdampak oleh hal tersebut. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Alex sudah bergabung bersama kami. Senang sekali. Saya rasa kita semua berharap akan ada kejelasan. Apakah kita bisa pergi liburan berikutnya dengan harga terjangkau? Kita pantas mendapatkannya. Kita pantas mendapatkannya. Kita pantas mendapatkannya. Baiklah. Sekarang kita beralih ke cerita berikutnya. Di rumah sakit anak-anak di seluruh Amerika Serikat, anjing pendamping rumah sakit yang dilatih khusus kini menjadi anggota penuh waktu tim perawatan. Mereka membantu pasien muda menghadapi rasa sakit, stres, dan ketakutan. Dan kamu pasti ingin melihat ini. Silakan lihat. Anjing pendamping rumah sakit semakin banyak hadir di dalam rumah sakit anak-anak. Bukan hanya berkunjung selama beberapa menit, tetapi bekerja penuh waktu bersama tim klinis. Di Mount Sinai Kravis Children's Hospital di New York, anjing seperti Ice dan Summer adalah bagian dari program yang dirancang untuk membuat rumah sakit terasa sedikit kurang menakutkan bagi pasien muda. Ini bukan anjing terapi relawan biasa. Mereka adalah anjing pendamping rumah sakit yang dilatih khusus, bekerja hingga 40 jam seminggu bersama pawangnya, dan diizinkan masuk ke area rumah sakit yang sensitif, di mana anjing relawan biasanya tidak boleh masuk. Ini sangat berbeda dengan program terapi hewan peliharaan relawan tradisional. Dalam program relawan, anjing-anjing hanya datang selama 1 hingga 3 jam seminggu dan mengunjungi pasien. Anjing fasilitas kami dilatih sebagai anjing layanan untuk bekerja secara khusus di lingkungan rumah sakit. Tujuannya sederhana. Memberikan kenyamanan, mengurangi stres, dan membantu anak-anak melewati beberapa momen tersulit dalam pengobatan. Bagi beberapa pasien, itu berarti memiliki anjing di dekat mereka saat menjalani prosedur yang menyakitkan atau menakutkan. Bagi yang lain, itu berarti menemukan motivasi untuk bangun dari tempat tidur, berjalan-jalan, atau sekedar merasa seperti anak kecil lagi di tempat yang terasa jauh dari normal. Para ahli mengatakan program-program ini semakin berkembang di seluruh Amerika Serikat, dengan rumah sakit seperti Johns Hopkins, Norton Children's, St. Louis Children's, dan Mount Sinai menggunakan anjing fasilitas penuh waktu untuk mendukung perawatan anak. Para peneliti mengatakan, bahkan interaksi singkat dengan anjing-anjing ini dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stres, dan membantu anak-anak mengatasi rasa sakit. Di Human Animal Bond Lab milik University of Arizona, para ahli mengatakan anjing-anjing tersebut dapat membantu menormalkan lingkungan rumah sakit, mempersiapkan anak-anak untuk menjalani prosedur, dan mendukung pemulihan. Mereka juga mendapatkan cuti berbayar seperti para pawangnya. Jadi, mereka mengambil waktu istirahat bersama pawang mereka. Ketika mereka tidak bekerja, mereka berada di rumah bersama pawang utama mereka, dan mereka bisa menjadi anjing biasa. Rompi mereka dilepas, dan mereka hanya menjadi hewan peliharaan ketika mereka tidak sedang berada di tempat kerja. Bagi keluarga yang harus menjalani rawat inap lama di rumah sakit, dukungan itu bisa memberikan kesan yang mendalam. Staf rumah sakit mengatakan beberapa anak membentuk hubungan yang sangat dekat dengan anjing-anjing tersebut. Dan bagi pasien yang menjalani pengobatan paling berat, momen-momen kenyamanan itu bisa sangat berarti. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang menandingi anjing. Baiklah, kita akan beralih ke berita berikutnya. Selama beberapa dekade, kepemimpinan komunis Kuba telah bertahan dari tekanan Amerika melalui sanksi, isolasi, dan dukungan dari sekutu seperti Rusia dan Tiongkok. Namun sekarang pemerintahan Trump membawa situasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah pengadilan Amerika Serikat telah mendakwa mantan pemimpin Kuba, Raul Castro, dengan tuduhan pembunuhan atas insiden penembakan jatuh 2 pesawat sipil yang diterbangkan oleh kelompok pembangkang Kuba Amerika pada tahun 1996. Insiden tersebut menewaskan 4 orang dan masih sangat emosional bagi komunitas Kuba di Pengasingan di Florida. Langkah ini sudah memicu reaksi tajam secara global, dengan Moskow dan Beijing menuduh Washington menggunakan intimidasi dan bahkan mulai mengarah pada taktik pergantian rezim. Dan ini terjadi saat Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi baru terhadap negara tersebut yang pada dasarnya memblokir pengiriman minyak ke Kuba, yang memperburuk krisis bahan bakar di sana dan menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan serta kekurangan makanan. Bergabung bersama kami sekarang adalah John Kavalek. Dia adalah Presiden US-Cuba Trade and Economic Council yang berbasis di New York. Pertama-tama, seberapa penting menurut Anda dakwaan terhadap Raul Castro ini? Menurut Anda, apakah ini lebih bersifat simbolis atau benar-benar bisa membuka jalan bagi tindakan Amerika Serikat yang lebih agresif terhadap Kuba? Dan menurut Anda, seperti apa bentuknya nanti?
Ini sebenarnya merupakan kombinasi dari keduanya, seperti yang Anda katakan. Ini lebih bersifat pencitraan, ini bersifat simbolis. Raul Castro tidak akan pernah melihat bagian dalam sel penjara AS Serikat. Dia tidak akan pernah diarak di depan media sebagai tersangka. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya. Dia akan berusia 95 tahun pada bulan Juni. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhirnya di Kuba. Dia akan meninggal di Kuba. Dia akan dimakamkan di Kuba. Tapi secara simbolis, Presiden Trump bisa mengatakan bahwa ini terjadi pada tahun 1996 di bawah Bill Clinton, seorang Demokrat. Lalu berlanjut tanpa ada apa-apa selama masa George Bush, seorang Republikan, lalu Obama, seorang Demokrat, lalu Biden, seorang Demokrat, dan sekarang Trump. Jadi Presiden Trump sangat fokus selama masa jabatan pertamanya dan keduanya, selalu melakukan apa yang tidak dilakukan pendahulunya atau membatalkan apa yang telah mereka lakukan. Atau dalam kasusnya, mereka lemah, mereka bodoh, mereka tolol, dan dia akan melakukan sesuatu. Jadi sifat performatif, simbolisme, terutama bagi orang-orang di Florida Selatan, sangat penting. Untuk bagian kedua pertanyaan Anda, yaitu apakah ini berpotensi mengarah pada sanksi atau tindakan lebih lanjut dari pemerintah, jawabannya adalah iya. Apakah saya percaya Amerika Serikat akan mencoba secara militer menangkap Raul Castro seperti yang mereka lakukan pada bulan Januari terhadap Nicolas Maduro? Tidak. Tapi ini adalah simbolisme, ini soal citra. Itu lucu. Apa yang membuatmu begitu yakin akan hal itu? Jelas, tidak ada harapan sama sekali bahwa Maduro akan ditangkap oleh pasukan Amerika. Apa yang membuat Raul Castro berbeda pada titik ini? Salah satu alasannya adalah Nicolas Maduro adalah presiden yang sedang menjabat di Venezuela. Dan sekali lagi, saat itu Presiden Trump fokus pada citra. Nicolas Maduro adalah Venezuela. Venezuela adalah Nicolas Maduro. Dia bertubuh besar, dia secara fisik sangat mencolok, dia mengenakan kostum yang menarik, dan dia karakter dalam komik, tapi dia yang memimpin Venezuela. Jadi presiden menghabiskan berbulan-bulan membangun armada di lepas pantai Venezuela, masuk, menangkapnya, dan sekarang dia berada di pusat penahanan di New York. Raul Castro bukan kepala negara saat ini. Dia pensiun pada tahun 2016. Dia adalah mantan Menteri Pertahanan, tapi dia sudah pensiun. Sekarang narasinya adalah bahwa tidak masalah apakah dia sudah pensiun, dia masih memegang kendali, dia masih mengendalikan negara, keluarganya mengendalikan negara. Tapi kenyataannya adalah pergi dan menangkap seorang pria berusia 95 tahun yang bukan kepala negara maupun kepala pemerintahan karena sesuatu yang terjadi 30 tahun lalu. Itu membutuhkan banyak sumber daya. Dan pertanyaannya adalah, di Venezuela, Presiden Trump mengatakan kita akan mendapatkan minyaknya. Benar. Di Kuba, pada dasarnya itu seperti kebangkrutan politik. Yang didapat adalah utangnya. Jadi menurutku itu masuk dalam perhitungannya. John, pertanyaan terakhir yang ingin aku tanyakan adalah, apakah menurutmu Trump sama sekali khawatir tentang krisis migran jika Kuba benar-benar runtuh akibat blokade Amerika Serikat dan sanksi-sanksi yang sudah kita lihat? Sama sekali tidak. Dan alasannya adalah karena presiden ini memandang imigrasi sebagai senjata. Dan dia siap menggunakan apapun dan segalanya dari seluruh kekuatan militer Amerika Serikat, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, penjaga pantai Amerika Serikat. Jadi jika pemerintah Kuba, baik secara sengaja maupun akibat dari kebijakan pemerintah Kuba saat ini dan sanksi tambahan dari Presiden Trump, jika mulai terjadi lagi seperti peristiwa Mariel Boatlift pada tahun 1992 atau krisis Balsero selama masa pemerintahan Bush, bahwa presiden ini akan mengirim angkatan laut dan penjaga pantai ke Selat Florida dan mereka akan menghalau mereka semua kembali. Jadi pemerintah Kuba tidak memiliki itu sebagai alat dan bagi Presiden Trump itu seperti kryptonite. Kamu tahu, dia akan berkata, kamu tahu, semacam coba saja kalau berani. Silahkan coba saja, karena saya akan menayangkan semua rekaman langsung yang menunjukkan bahwa kami memutar balik mereka. Tidak peduli dari mana mereka berasal.
Jika mereka tidak berada di sini secara legal, mereka tidak akan diizinkan masuk apapun yang terjadi. Jadi itu bukan alat yang bisa digunakan pemerintah Kuba sebagai senjata. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak John sudah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar pendapat Anda. Sayangnya, kita harus lanjut ke berita berikutnya. Dan ini adalah berita yang cukup aneh. Seekor kerbau albino langka yang dijuluki Donald Trump telah menjadi daya tarik viral yang tak terduga di Bangladesh menjelang Idul Adha. Silakan lihat. Seekor kerbau albino langka dengan julukan yang sangat familiar telah menjadi bintang tak terduga di Bangladesh. Menjelang Idul Adha, kerumunan orang berkumpul di dekat Dhaka untuk melihat hewan seberat hampir 700 kg yang dikenal secara lokal sebagai Donald Trump. Alasannya? Tubuhnya yang pucat, hidungnya yang agak merah muda, dan terutama jambul rambut pirang panjang yang terurai di dahinya. Penampilan itu menurut banyak pengunjung mengingatkan mereka pada gaya rambut khas Presiden Amerika Serikat tersebut. Sebenarnya, kerbau saya yang viral itu bernama Donald Trump. Saya beli 10 bulan lalu dari pasar ternak. Adik saya yang memberi nama itu karena rambutnya. Kerbau itu jadi viral dan banyak orang datang untuk melihatnya. Adik laki-laki saya. Kerbau albino dianggap langka di Bangladesh, di mana sebagian besar kerbau berkulit gelap. Hal itu membuat hewan ini semakin menonjol di antara ribuan sapi yang sedang dipersiapkan untuk Idul Adha. Dan seiring foto-foto kerbau itu menyebar secara online, kerumunan pun ikut bertambah, mengubah hewan kurban menjadi selebriti viral lokal. Itu suaminya. Ini adalah nama simbolis. Sebenarnya, tidak pernah bisa dibandingkan antara manusia dan hewan. Ini hanya nama simbolis, dan kami memberikannya karena rasa sayang dan kasih. Kerbau itu akhirnya dijual berdasarkan berat hidup seharga 550 taka Bangladesh per kilogram, sekitar $4.50. Bagi banyak orang yang datang untuk melihatnya, daya tariknya bukan hanya karena kelangkaannya, tetapi juga perpaduan aneh antara politik, budaya pop, dan tradisi perayaan. Semuanya menyatu dalam satu kerbau yang sangat tidak biasa ini. Saya harus bilang, dia adalah kerbau yang sangat lucu, dan saya suka gaya rambutnya. Dia punya daya tarik tersendiri. Baiklah teman-teman, itu saja untuk saat ini di Global Eye. Saya Natasha Kirzik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa minggu depan, dan semoga harimu menyenangkan.